Oke, kemarin kita baru saja membahas Noir M2 Pro nih, dan sekarang di video kali ini kita akan membandingkannya dengan mouse lainnya, dengan dua mouse lainnya yang memiliki spesifikasi yang mirip-mirip nih, dengan rentang harga yang juga mirip. Jadi tonton terus videonya sampai selesai. Kembali lagi di Frag Gaming Store Channel bersama Juju di sini, dan kali ini di video ini kita akan membahas 3 buah mouse gaming, yaitu yang pertama ada Noir M2 Pro yang kemarin baru saja kita bahas juga. Lalu di sini juga ada Phantek Helios XD3 V3 4K, dan yang terakhir yang paling sering muncul di channel ini ya tentu saja adalah Vortex series Ino X2 4K/8K. Untuk harganya sendiri, ketiga mouse ini memiliki rentang harga yang mirip-mirip ya. Yang paling murah di sini adalah Vortex series Ino X2 yang mana sekarang dijual di harga kisaran 660 ribuan, dan sisanya untuk Phantek Helios XD3 V3 dan juga Noir M2 Pro ini dijual dengan harga yang sama, yaitu sekarang ada di angka Rp799.000. Jadi untuk selisih harganya ini antara Ino X2 dan juga Phantek Helios dan Noir M2 Pro itu selisihnya sekitar 100 ribuan lebih dikit lah gitu. Oke, tak usah berlama-lama lagi, langsung kita lihat dulu kira-kira apa yang kita dapatkan saat kita membeli ketiga mouse ini. Mari kita cek dari yang paling ramai nih, Phantek Helios XD3 V3 4K. Di sini dia memberikan banyak aksesoris kecil seperti stiker, lalu ada benda lingkaran seperti medali ini ya. Lalu juga ada surat cinta dari Phantek beserta kartu garansi dan buku manualnya juga nih. Lalu untuk yang penting-penting di sini ada kabelnya tentunya, lalu dongle model terbaru dari Helios ini yang mana dia dongle-nya itu tidak menggunakan konektor USB-A ya, melainkan Type-C female, jadi harus ditancapkan ke kabel USB Type-C dulu nih. Lalu ada grip tape yang cukup simple dan juga ada cadangan mousefit PTFE beserta mousefit PTFE berbentukan dots nih yang bisa kalian pakai juga. Next, untuk Ino X2 kita mendapatkan kabel juga tentunya di sini beserta dongle extendernya Type-C female to Type-A female. Lalu kita juga diberikan sebuah grip tape yang cukup keren nih dengan desain grafisnya. Lalu juga ada cadangan mousefit VTFE dan terakhir ada buku manualnya juga. Cukup simple tapi semua yang penting ada di sini. Lalu untuk Noir M2 Pro di sini kita mendapatkan kabel juga ya tentunya beserta dongle extendernya juga Type-C female to Type-A female. Lalu ada yang istimewa di sini, selain kita diberikan cadangan mousefit PTFE, kita juga diberikan mousefit berbahankan glass fit yang cukup keren nih dari Noir langsung, yang mana kalau dijual secara terpisah Noir ini menjualnya dengan harga 99.000. Nice sekali lah buat kalian yang suka dengan glass fit. Lalu terakhir juga ada grip tape yang cukup simple dan juga ada buku manualnya. Overall untuk isi dari packaging ketiga mouse ini sudah cukup simple dan yang penting-penting itu sudah ada semua ya, dan sesuai sekali dengan harga yang diberikan oleh ketiga mouse ini. Kita bahas langsung ke mouse-nya nih. Ketiganya ini sebenarnya memiliki shape yang hampir mirip nih. Untuk bentuk shape-nya ini sama-sama ambidextrous dan juga ukuran secara size-nya pun hampir mirip. Namun yang aku temukan berbeda adalah bentuk lekukan HAM yang berbeda nih di shell case mouse-nya. Untuk Phantek Helios di sini bentuk shell-nya ini lebih landai ke belakang. Jadi lengkungan HAM tertingginya itu tidak di bagian tengah, lebih sedikit ke belakang, dan permukaan bagian atasnya itu cukup lebar. HAM yang sedikit ke belakang dan permukaan atas yang lebar ini membuat posisi jari itu lebih memeluk keluar, alias ke samping kanan kirinya itu lebih memeluk keluar, dan telapak tangannya itu lebih menempel dengan baik lah di permukaan mouse-nya. Berbeda dengan Ino X2 yang HAM-nya ini cukup tinggi dan menjulang sampai ke tengah mouse nih, membuat telapak tangan kita akan lebih menjulang posisinya, alias derajatnya itu lebih miring, dan juga jari-jari akan lebih memeluk ke dalam mouse-nya. Sedangkan untuk M2 Pro ini seperti ada di tengah-tengah kedua mouse tadi. HAM tertingginya itu ada di tengah, namun secara tinggi tidak setinggi Ino X2. Permukaan atasnya pun cukup lebar, namun juga tidak selebar Phantek Helios. Ketiga mouse ini sebenarnya sudah sangatlah cukup nyaman ya untuk ukuran tanganku yang medium ini. Kalau disuruh memilih secara grip, aku akan lebih suka ke Phantek Helios. Permukaan yang lebar dan posisi HAM-nya yang di belakang ini entah kenapa nyaman sekali.
untuk digunakan dalam posisi claw grip maupun claw grip nih. Walaupun yang lainnya pun tentu terbilang cukup nyaman, hanya saja kalau disuruh memilih, aku akan lebih memilih Phantek Helios yang tadi. Oke, itu tadi untuk bentuk mouse dan juga pengalaman gripnya nih. Lalu bagaimana dengan spesifikasinya? Kita mulai dulu dari koneksinya. Untuk ketiga mouse ini yang tidak memiliki koneksi Bluetooth hanyalah Noir M2 Pro. Jadi kalau mungkin kalian membutuhkan koneksi triple connection, maka Noir M2 Pro bukan pilihan kalian. Oh iya, dan selama pengetesan kita di sini kita hanya menggunakan koneksi 2.4G wirelessnya saja, dan selama ini kita tidak menemukan gangguan latensi sama sekali dan juga tidak ada gangguan terhadap WiFi yang kita gunakan juga ya. Jadi tidak mengganggu koneksi WiFi-nya juga. Lanjut ke sensor yang digunakan ketiganya menggunakan PixArt 3395. Sensor high-end dari PixArt yang satu ini memang sudah sangat mumpuni sekali ya performanya. Maksimum DPI sama-sama di 26.000 DPI, yang ada bedanya itu hanya di polling rate-nya saja. Untuk Inno X2 di sini secara khusus dia bisa mengakses polling rate 8K kalau kalian menggunakan mode kabel. Namun sisanya maksimum hanya di 4K saja. Ya, sekali lagi polling rate setinggi itu memang untuk saat ini belum bisa kita maksimalkan dengan baik ya. Lalu yang berbeda lagi adalah chipsetnya nih. Untuk Inno X2 sendiri tidak ada info tentang chipset mouse yang digunakan, namun untuk Phantek Helios dan Noir M2 Pro ini sudah menggunakan chipset dari Nordic 52833, salah satu chipset high-end yang sering dijumpai di mouse gaming high-end lainnya juga. Untuk switch yang digunakan Inno X2 di sini menggunakan Kailh GM 8.0 dengan 80 juta klik lifetime. Sedangkan untuk Noir M2 Pro dan Phantek Helios di sini sama-sama menggunakan TTC Gold Switch yang sudah 100 juta kali klik lifetime nih. Secara spesifikasi di atas kertas, Inno X2 memang di bawahnya ya. Namun secara feeling switch dan kliknya itu sama-sama nyaman dan responsif menurutku. Untuk Helios dan M2 Pro di sini rasanya benar-benar hampir mirip, perbedaannya itu hanya dari berat saat menekannya saja. Jadi berat kliknya itu sedikit berat di Helios dan menurutku itu karena bentuk dan konstruksi shellnya saja mungkin, bukan karena switchnya. Dan untuk Inno X2 di sini terasa yang paling ringan dan juga yang paling nyaring nih. Nah, kalau melihat spesifikasi yang diberikan memang di sini ketiganya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya dari tadi. Namun bagaimana dengan pengalaman bermain gamenya? Sesuai ekspektasi sekali, susah sekali mencari perbedaan dari ketiga mouse yang satu ini saat digunakan. Saat bermain game CS2 di sini ketiganya memiliki performa yang sudah sangatlah baik. Walaupun saat digunakan di sini Phantek Helios masih terasa lebih baik ya di tanganku. Dari beratnya pun juga sangat mempengaruhi nih di sini. Helios mempunyai berat di angka 55 gram, lebih ringan sedikit sekitar 5 gram kalau dibandingkan Noir dan Inno yang ada di angka 60 gram nih. Di sini yang aku rasakan perbedaannya lagi adalah smoothness-nya nih. Kehalusan saat menyeret kursor di layar saat mau membidik lalu melakukan flick kanan kiri itu lebih responsif sedikit saja di mouse Helios dan Noir. Mungkin karena faktor chipset Nordic yang digunakan. Itu pun benar-benar sedikit sekali perbedaannya, karena kalau menggunakan Inno X2 saja tanpa dibandingkan dengan dua mouse tadi, performanya sudah sangatlah baik dan responsif. Tidak ada flaw sama sekali yang aku rasakan di ketiga mouse ini sebenarnya. Lalu secara software yang diberikan dari ketiga mouse ini pun juga sudah sangatlah cukup bagus. Ketiganya memberikan opsi setting lift off distance. Lalu untuk Noir M2 Pro dan Phantek Helios di sini ada setting angle snapping, motion sense dan juga ripple control. Namun kalau di Inno X2 itu ada red linear correction dan juga ripple correction. Beda bahasa saja tapi tidak ada motion sinks nih di Inno X2. Secara interface ketiganya sudah cukup mudah untuk digunakan, bisa setting tombol-tombol, makro, DPI, polling rate dan sebagainya.
Oke, jadi bagaimana menurut kalian tentang ketiga mouse ini nih? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar tentang ketiga mouse ini karena mereka sebenarnya secara performa mirip, spesifikasinya pun mirip, fitur-fitur yang diberikan pun hampir mirip-mirip saja. Kira-kira kalian akan memilih yang mana nih? Kalian mau memilih yang paling hemat saja untuk Cortex Series Sino X2 atau mungkin kalian memang better ambil Phantek Helios ya dengan aksesorisnya yang cukup lucu-lucu itu juga. Lalu atau kalian prefer Noir M2 Pro nih karena mungkin kalian mengincar glass fit yang diberikan gitu. Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Buat kalian yang mempunyai salah satu dari ketiga mouse ini pun juga boleh banget tuliskan pengalaman kalian di kolom komentar supaya membantu teman-teman lainnya juga nih dalam memutuskan pembeliannya mereka. Oke, terima kasih sudah menonton video perbandingan singkat tentang ketiga mouse ini. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka dan juga subscribe ke channel kita untuk melihat gadget gaming ataupun gadget elektronik lainnya. And as always, sampai jumpa dan jangan lupa bahagia.